Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya cukup jelas karena tadi suaranya Andi Karman putus-putus. Semoga tidak seperti itu pendengaran halayak yang sementara lagi live gabung nonton bersama-sama. Ya, saya memilih topik ini tentang pandangan parenting di mata kaum muda, karena saya di sini saya mulai banyak melihat bahwa pengetahuan bukan hanya orang-orang yang sudah berkeluarga, tapi juga oleh orang-orang yang masih remaja, bahkan terlebih yang sementara mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam institusi keluarga. Dan yang hal paling baru yang jadi perbincangan kami kadang di rumah itu adalah bahwa anak-anak pun itu sudah harus diajar parenting. Anak kecil, dari batita atau bahkan bayi, karena saya mengembangkan bahwa konsep parenting yang saya maksud untuk mereka ketahui adalah bagaimana perlakuan kita kepada mereka, itulah yang mereka terima dan pahami. Nah, di situ mulai pembelajarannya sebenarnya. Jadi jangan salah berpikir bahwa, oh ya nanti saya belajar tentang keluarga, tentang mendidik anak, itu nanti kalau berencana mau menikah. Ya, tapi sadarilah bahwa ketika Anda masih kecil sekalipun, maka pendidikan parenting itu sudah dimulai di situ. Nah, jadi seperti siklus regenerasi yang terus-menerus terjadi. Nah, bagaimana ketika kita dibesarkan itu oleh orang tua kita, maka disitulah mulai terjadi proses pendidikan pemahaman parenting berlangsung untuk kita. Tetapi kabarnya tidak semua orang tua kita memperlakukan anak-anaknya dalam konsep yang benar tentang parenting. Nah, makanya kita harus mulai memutuskan siklus itu dari generasi kita sekarang. Bagaimana kita memberlakukan konsep parenting itu pada anak-anak kita sebelia apapun dia, sekecil apapun dia. Bahkan masih dalam perut pun konsep parenting itu sudah harus kita terapkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengatakan kita mau mulai di mana, itu tidak ada sebenarnya kata mulainya. Jadi mengerti enggak maksud saya? Jadi ketika kita sebagai subjek, bolehlah di usia kesadaran itu muncul. Mungkin di usia karena kita sekarang mulai banyak membaca buku, mulai sadar, dan silakan, tidak ada kata terlambat, mau usia 20, mau usia 25, 30, bahkan sudah punya anak sekalipun, tidak apa-apa. Toh, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan untuk generasi berikutnya kita, mulailah, sadarilah bahwa mulai detik ini perlakukan anak-anak kita di rumah itu dengan konsep parenting yang benar, konsep pengasuhan yang benar. Seperti apa konsep parenting itu yang benar, tracknya seperti apa, belajar, baca buku, diskusi, atau apapun. Intinya kita harus punya kesadaran penuh bahwa saya harus terus belajar dalam kerangka ini parenting itu. Konsep parenting yang ingin saya terapkan idealnya seperti apa, kan beda-beda juga setiap orang. Yang penting di sini ini yang menjadi persoalannya, Kak. Saya potong dulu, Kak, ya. Terkait porsi anak itu kira-kira sampai di mana kemudian orang tua, supaya nanti akan terjadi proses klop antara orang tua dengan anak misalnya, atau kita bisa fokuskan misalnya di mana posisi mereka yang belum menikah misalnya, karena terus terang, Kak,
saya itu kebanyakan anak muda yang belum walimah, itu yang perlu dilihat pembagian porsinya masing-masing, kira-kira di mana itu Kak? Iya. Iya, porsinya atau mungkin lebih tepatnya peran mereka di mana ya dalam menghidupkan parenting itu, betul. Ya. Iya. Detik ini juga. Mungkin masih ngambang, masih kabur. Maksud saya begini, ketika kita mulai berbicara kepada anak-anak kecil di rumah kita, entah itu ponakan kita, adik kita, anak-anak tetangga kita, bahkan kalau kita guru kepada murid-murid kita, itu sudah harus menyadari bahwa saya harus mulai menerapkan konsep parenting yang benar, pendidikan parenting yang benar. Cara bicara saya, cara memperlakukan saya kepada anak-anak itu, bagaimana saya menghargai mereka, itu semua parenting. Jadi luas sekali. Kaitannya dengan pendidikan manusia pada umumnya, bahwa parenting itu sangat memegang peranan ketika perorangan itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak-anak kecil. Karena kenapa saya tekankan anak-anak kecil? Karena anak kecil itu adalah orang-orang yang masih benar-benar pikirannya itu masih cenderung polos, masih sangat lugu menerima apapun konsep-konsep yang kita berikan kepada mereka, kebenaran-kebenaran atau hal-hal yang seharusnya kita ajarkan. Nah, pada anak kecil itulah sebenarnya media yang paling potensial untuk mereka dapatkan. Nah, terkait dengan kita di usia ini, nah harus mulai sekarang berlaku yang benar, bicara yang benar, dan berkata-kata, memperlakukan anak-anak itu dengan konsep kemanusiaan lah. Bahwa mereka anak kecil itu adalah manusia. Ini yang sebenarnya masih sulit diterima oleh, bukan sulit sih, tapi hal yang baru untuk kita pada umumnya. Karena terutama di budaya kita menganggap anak-anak itu adalah ya anak-anak dengan pikirannya yang sepelekan saja, tidak penting begitu. Nah, ini yang harus kita ubah. Sudut pandang memandang anak kecil usia berapapun sebagai manusia yang harus dihargai, yang harus didengar, yang harus dimanusiakan. Jadi jangan dibedakan bahwa apa sih anak kecil, tidak usah mereka didengarkan. Biasa terjadi gitu, Kak. Didengarkan pendapatnya atau diberikan porsi perhatian yang cukup. Nah, itu yang menurut saya di usia kita, siapapun yang mendengarkan kita, itu sudah harus menyadari pentingnya ini loh, memahami pengetahuan ini. Hanya yang menjadi persoalan, Kak, konteks atau budaya kita kan itu ada berbeda-beda misalnya, Kak. Misalnya di daerah tertentu, dia agak berat kalau misalnya menggunakan gaya kasih sayangnya misalnya, Kak. Di sisi lain, pada aspek yang lain mungkin dengan cara kekerasan, mungkin bukan bahasa kekerasan, bahasa yang agak tegas, keras, sehingga anak mereka mungkin bisa paham itu, Kak. Kira-kira bagaimana untuk menyiasati person-person demikian, Kak? Iya, inilah yang saya bilang sebenarnya revolusi dalam pendidikan anak. Itu menurut saya harus besar-besaran dilakukan. Karena apa yang dipahami oleh orang tua kita zaman dulu dengan kita memahami parenting saat ini, menurut saya sangat berbeda. Berbeda dalam hal pemahaman teorinya, dalam hal prakteknya juga. Jadi mungkin saja karena orang tua itu dari pengalamannya bahwa inilah yang benar menurut versi saya, membesarkan anak misalnya dengan alamiter, otoriter, itu menurut dia sudah yang benar. Dan mungkin mereka melihat kepatuhan instan saat itu dari anak-anaknya. Tapi nanti dulu, kalau kita mengkaji lagi tentang pikiran-pikiran manusia bahwa tidakkah itu menyimpan kasarnya sih kayak pengalaman-pengalaman pahit atau dendam-dendam yang terpendam. Iya, betul Kak. Istilahnya sekarang luka batin atau sampah-sampah masa lalu. Itu kan harus kita kembali evaluasi cara orang tua kita dulu
membesarkan kita. Jadi sepintas kayak, wih, hebat, berhasil, anaknya patuh. Tapi kalau kita mau benar-benar mempelajari teori-teori perkembangan manusia, bagaimana pikirannya, bagaimana hatinya, bagaimana penerimaannya untuk jangka panjang, bagaimana kepatuhan itu dibangun untuk jangka yang lama dan menetap daripada yang sesaat, itu kan pasti orang akan mengubah semua itu. Dan mereka akan memilih cara-cara persuasif. Kan sebenarnya juga konsep pendidikan itu dalam kepada anak ada 3 ya. Pertama, otoriter, itu yang paling banyak kita alami, di mana orang tua sebagai pihak yang sangat dipatuhi dan memegang peranan. Terus kemudian model kedua itu permisif. Permisif itu orang tua yang masa bodoh membolehkan. Terus artinya kendali itu ada di tangan mereka, si anak. Kebalikan sama otoriter tadi, toh. Otoriter itu di tangan orang tua, sementara kalau permisif itu di tangan anak-anak. Jadi anak-anak yang mengendalikan orang tua. Itu banyak terjadi. Kemudian yang kita pilih adalah yang tengah-tengah, otoritatif. Otoritatif atau persuasif. Gayanya itu persuasif, tapi model pengasuhannya namanya otoritatif. Di mana anak-anak akan mendengarkan kita, tetapi dengan kepatuhan yang sadar, bukan karena takut. Coba deh, kita kembali flashback bagaimana iklim di keluarga kita dididik. Apakah model 1, 2, atau 3? Ya. Nah, untuk bisa memilah dan mempelajari, mengetahui mana yang tepat untuk saya terapkan, ya kita baca buku. Kita baca buku, kita aplikasikan. Kalau saya sih mengatakan di rumah itu trial and error, laboratoriumnya saya. Karena saya dari kecil, sekedar ini, untuk diketahui bahwa saya membaca parenting itu sebelum menikah. Jadi sebelum menikah sudah persiapan. Iya. Dan itu tahunnya 90 awal. Bayangkan, mungkin waktu itu belum booming toh parenting. Belum banyak, belum banyak parenting. Baru belakangan ini berlaku. Ya. Nah, itu saya sudah baca dan kebutuhan itu jadi saya bisa kelompokkan itu, saya bilangnya sih psikologi populer, saya membaca buku-buku itu. Saya kemudian seiring waktu, karena mempersiapkan bagaimana ketika hamil juga baca buku itu, semakin lama semakin itu memang jadi prioritas saya membaca buku-buku tentang perkembangan anak. Karena kebutuhan anak lahir 1, 2, 3, 4. Jadi terus tidak ada waktu untuk tidak baca tentang dunia parenting. Sampai sekarang saya bisa bilang, saya kalau ke toko buku saya bisa pilih dengan cepat mana buku-buku pengarang-pengarang dengan karya-karya yang memang bagus untuk kita ikuti, mana yang lewatkan saja, ya toh. Karena itu Lantas waktu saya menikah, Kak, buku yang kita rekomendasikan kepada saya yang hadiah waktu saya walimah, saya masih ingat itu buku, Kak, masih ada buku yang kita kirim, Kak, tempo hari pada saat saya walimah, buku yang jadi rekomendasi pada saat itu. Sampai sekarang masih ada buku itu. Iya. Membina keluarga. Iya, betul. Karena itulah kebutuhan itu mengharuskan saya terus belajar dan anak-anak itu kita mungkin baca bukunya begini, yang terjadi begitu, berbeda kan? Kita harus punya keterampilan mengambil tengah-tengahnya seperti apa, ya kan? Makanya kadang orang bilang itu cuma teori. Kalau saya berlakukan ke anakku berbeda. Nah, itu juga satu keterampilan bagaimana kita mengaplikasikan teori yang kita baca dengan praktek nyatanya, dengan kesehariannya kita. Kan beda-beda juga, apalagi kalau misalkan teori itu latar belakangnya ada penulisnya Barat misalnya, atau Mesir, di mana bagiannya beda. Jadi kita di sini dibutuhkan juga kepiawaian, kemahiran, atau keberanian untuk kita coba-coba pakai, kalau tidak ya kita setel sedikit. Seperti itu sih prosesnya. Jadi menarik. Ada pertanyaan ini, Kak. Saya pentingkah seorang guru mempelajari ilmu kepengasuhan atau ilmu parenting? Bisa saya mendapatkan
pasti penting, tapi kira-kira seberapa penting dia, Kak? Posisinya atau porsinya dia? Guru. Dari Ya? Iqbal, iya, dari Iqbal Hai ini, Kak. Iya. Nah, iya. Iqbal, saya kenal Iqbal di Bantaing toh. Iqbal Pandrita itu. Oh iya, Iya, sip, Kak. Iqbal guru. Ih, sangat penting lah. Pokoknya sama posisinya guru sama orang tua. Bahkan guru itu mungkin bahkan jauh lebih menantang karena pertama anak-anak itu mereka tidak bawa dari kecil. Mereka ketemunya nanti di usia berapa, di kelas berapa. Satu. Kedua, jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, 4 anak. Banyak. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan setiap anak spesifik di tengah kerumunan itu. Sementara agak rumit sih saya bilang kalau posisi guru itu karena tuntutan kurikulum dan keharusan untuk memperhatikan anak, memerdekakan anak, memanusiakan anak, itu juga penting. Jadi kadang mereka ya serba salah, ya kan, bisa memahami enggak kan kurikulum itu seperti apa tekanannya itu oleh guru yang merasakan ini tekanan-tekanan target-target pembelajaran. Sementara anak ini kita tahu betul bahwa ketika dia dijejali dengan pelajaran ini dan itu tidak ada hentinya kapan pikirannya bisa sedikit rileks. Sementara dalam teori kita pahami bahwa ketika pikiran rileks maka disitulah saat yang sangat tepat untuk dia menerima untuk masuk informasi pembelajaran berlangsung. Tapi kalau dia dalam situasi penuh tekanan, maka otaknya itu menyempit, tidak bisa terbuka untuk menerima pelajaran. Ya, jadi guru tuh dalam himpitan. Tapi jangan berkecil hati sih kalau menurut saya guru itu setidaknya jauh lebih baik guru yang paham bahwa dia harus ada konsep yang harus dia lakukan, yang dia jalankan, ada kebenaran yang dia pahami, ketimbang guru yang tidak tahu bahwa ada kebenaran yang dia harus jalani, lakukan gitu di dunia pendidikannya. Karena setidaknya ada rasa-rasa gitu ya, rasa-rasa bersalah atau rasa dorongan-dorongan untuk lalu on track lagi bahwa salah ya cara begini, ya seharus ini ke kanan misalnya. Ketimbang guru yang tidak tahu sama sekali itu bisa-bisa dia banyak melakukan kesalahan fatal dalam pengajaran, betul. Ya. Artinya ada kata kunci yang kita gunakan tadi, Kak, tentang kemerdekaan. Jadi diksi ini menarik karena apalagi sekarang kurikulum mewacanakan tentang merdeka belajar. Walaupun sebenarnya istilah itu sudah lama beberapa teman-teman di organisasi mewacanakan itu. Kita sepakat dengan diksi kemerdekaan belajar, bahkan bukan hanya pada aspek belajar, kemerdekaan segalanya, tapi bukan membebaskan belajar ya. Mungkin ini istilah yang perlu mungkin dijadikan bahan diskursus juga, Kak, tentang mengapa harus dimerdekakan anak-anak, bukan dibebaskan gitu. Iya, karena kalau dibebaskan anak-anak jadinya terlalu luas cakupan yang dia harus pilih, ya. Sementara dimerdekakan kita kasih pilihan, kita kasih batasan, tapi mereka bebas memilih yang mana yang sesuai dengan dengan minatnya begitu, atau sesuai dengan kondisinya dia. Itu perbedaannya kalau menurutku, merdeka dan kebebasan. Terkait Kak, pertanyaan Rudianto Mubarani, ini salah seorang guru yang ada di Kota Palu, pokoknya daerah Sulawesi Tengah kalau nggak salah, Kak. Apakah dengan membuat jadwal kegiatan kepada anak di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk memberikan kepada anak? Artinya, kira-kira kalau membuat jadwal kegiatan kepada anak, kira-kira itu adalah bentuk tekanan, ataukah ini salah satu strategi model kepengasuhan atau parenting ini, Kak? Ya, itu strategi, dan itu sepanjang bagaimana prosesnya, itu bagus sekali sebenarnya, kasih jadwal, tetapi ingat kita perlu membicarakannya bersama anak. Jangan satu arah, jangan orang tua yang kasih jadwal loh, jam segini kamu begini, jam sekian ini.
Nah, tetapi kita harus diskusikan, tanya jawab, melibatkan anak, kita tanya, kamu kalau jam begini enaknya bikin apa? Misalnya, kamu kalau misalnya bangun jam 5 subuh atau setengah 6, setelah sholat subuh, kamu mau sarapan dulu atau mau olahraga dulu? Kita kasih pilihan. Karena kalau kita kasih pilihan juga mungkin dia bingung. Tapi kalau anaknya sendiri dari kecil sudah kita ajar atau kita latih untuk mengungkapkan pendapat, itu mudah sekali minta masukannya. Terasa itu. Tapi kalau tidak ya kita bantu, kita giring, kita kasih pilihan. Itu saja, bagus strategi itu. Bahkan penting jadwal itu supaya anak-anak tidak kebablasan, tidak keasikan di kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat buat dia. Jadi orang tua perlu masuk untuk membantu dia fokus atau bisa memanfaatkan waktu-waktunya di rumah dengan lebih baik. Jadi ya Kak, dilanjut saja Kak, dilanjut. Ya, saya rasa itu sih sudah selesai untuk pertanyaan yang tadi. Sederhananya Kak, kalau gadget sendiri posisinya bagaimana dalam pandangan Kak? Itu gadget. Masa COVID apalagi kan sekarang semuanya dari layar HP. Sedangkan tidak COVID, kita sudah bertarung ini dengan anak bagaimana tarik-menarik itu game misalnya atau HP di tangannya, ya kan? Kemudian kita masuk ke model pembelajaran, semuanya serba daring, semua serba online. Ya, mau tidak mau kembali lagi bahwa beruntungnya orang tua yang kemarin-kemarinnya atau sebelum-sebelumnya selalu menyerahkan banyak kepercayaan kepada anaknya untuk memilih tayangan dari HP-nya, itu bermanfaat sekali di masa-masa sekarang. Karena kalaupun dia mau gamenya juga dia tahu waktu. Dia bisa bagi waktu. Tayangan pilihan di HP-nya juga dia bisa sensor. Tetapi kalau tidak, maka untuk saat ini kita harus kerja keras lagi orang tua. Dampingi terus. Siapa bisa dampingi terus? Artinya gini, kembali lagi ke konsep awal tadi, bahwa parenting itu harus dari awal-awal sekali kita lakukan. Karena kita tidak tahu kita di masa mana kita petik itu. Apa yang sudah kita tabur ke anak. Iya, saya rasakan. Karena saya cerita begini karena anak-anak itu di rumah begitu modelnya. Jadi ya game, silakan saja main game. Yang penting itu dia bisa kendalikan, dia bisa atur. Apalagi saat-saat begini, masa-masa harus di rumah, bosan. Jangan dulu banyak aturan ke anak-anak. Sudah syukur mereka mau tenang di rumah, mau artinya korbanlah, biarlah dia bermain dengan HP-nya, enggak apa-apa. Yang penting mereka tidak terlalu stres dan terpikirkan untuk mau keluar, mau kemana, mau jalan, mau ketemu teman. Yang penting tidak parah-parah amat sampai misalnya kita sampai membiarkan dia membuka situs-situs yang tidak bertanggung jawab atau yang berbahaya buat dia. Dan pakai waktu juga. Saya kira anak-anak juga capek juga kalau melihat layar terus-menerus. Kita variasikan. Jadi saya pikir memang orang tua perlu kerja keras di sini di masa-masa pandemi di rumah untuk membantu kerja keras ya, tanda kutip, benar-benar saya harus tekankan. Karena orang tua harus banyak melakukan banyak menceburkan dirinya untuk mengalihkan perhatian anak, terutama yang masih usia-usia SD itu untuk melulu main HP. Itu untung SD, ada banyak anak-anak kecil yang masih TK, masih di bawah 3 tahun, ya genggamannya di tangannya HP. Itu kan bahaya sekali. Oke lah kalau sekarang memang masanya menuntut memang anak-anak seperti itu, tapi kita nanti dulu bagaimana sebelum COVID ini datang, orang tua yang kebablasan yang suka kasih HP ke anak kecil itu bagaimana? Janganlah kita kemudian menyalahkan akan sekarang COVID, anak-anak mau tidak mau dikasih mainan itu. Iya, tapi kalau kita mau lihat lagi jujur-jujuran sebelum ini bagaimana, sebelum masa pandemi ini ke anak. Ya, intinya begitu, kerja keras memang orang tua. Ada yang menarik ini Kak, biasanya kan ada persoalan pelimpahan tanggung jawab gitu Kak. Kan biasanya orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah misalnya, itulah saya bayar kau supaya kau didik baik-baik anakku. Di sisi lain, guru pun kemudian mengabarkan kepada orang tua bahwa Anda ini gimana, waktu kami cuma beberapa saja dan itu begitu banyak, karena kan artinya
persoalan didikan itu sepenuhnya Anda juga sebagai orang tua. Itu yang saya maksud, Kak. Ada biasa yang terjadi gitu. Kira-kira gimana itu, Kak? Kalau konsep yang kalau saya mau terapkan itu harusnya di awal bikin kontrak antara sekolah dan orang tua. Jadi ketika si orang tua mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, maka bicaralah berdua atau dengan pihak orang tua. Bagaimana boleh anaknya dititip di sini, tapi dengan sekian kondisi seperti ini, persyaratan seperti ini. Harusnya begitu. Dan selalu kalau sebisa mungkin setiap bulan adakan pertemuan dengan orang tua atau adakan terjadi interaksi, komunikasi, membahas anak perkembangannya seperti apa. Tapi yang paling penting memang di awal harus istilahnya kalau saya mau bilang lebih baik kita berkelahi di awal. Apapun. Menarik gitu. Ya, kita berkelahi maksudnya main transparan terang-terangan sama orang tua. Ya jual mahal juga lah sedikit harusnya orang sekolah kan, bahwa sekolah kita ini bukan sekolah yang ecek-ecek yang bisa saja anaknya ya sudah kamu saya bayar, anakku saya serahkan sepenuhnya. Nanti dulu kita harus teken MOU di sini, harus ada kontrak supaya ketika saya menegur anakmu, ketika saya ada sesuatu yang bermasalah, maka saya dengan santai saja menyampaikannya ke pihak orang tua. Begitu. Tidak seperti sekarang, mungkin ada sekolah-sekolah yang, ya saya tidak tahu, saya tidak mau juga mengklarifikasi, tapi mungkin saja, ya karena mungkin dibayar mahal, merasa tidak enak untuk gimana-gimana ke anaknya, ke orang tua, karena nanti orang tuanya narik anaknya misalnya. Aduh, jangan sampailah. Kita meskipun harus mengirim anak kita ke institusi sekolah, kita masih harus punya idealisme terhadap pendidikan. Asik. Ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu mendorong anak untuk bersekolah. Tetapi sayang, anak-anakku 4 semua sudah melewati jenjang sekolah formal. Tapi dari sekolah formal yang mereka alami, kami memilih loh yang terbaik sesuai kemampuan kita ya, tidak asal lempar. Termasuk model ya Kak? Termasuk model ya? Ini. Terus kita melempar misalnya, dekat sekolahku gini, anakku sekolah di sini saya dekat. Boleh sekali kita begitu, tapi dengan catatan selalu pantau anak kita, bagaimana dia di sekolah. Terutama sekarang banyak kan kejadian-kejadian anak dibully, anak stres, anak tidak mau cerita. Pokoknya itu kan semua berawal dari ketidakpedulian orang tua terhadap apa yang terjadi di sekolah. Nah, kembali lagi tadi saya cerita bahwa 4 anak saya itu semuanya 3 sekolah di negeri, dan mereka semua itu SD IKIP, 3-tiganya SD IKIP. Karena padahal sekolah di belakang rumah ada, dekat hanya berapa langkah dapat depan masjid. Tapi saya karena kualitas, saya pikir di antara semua negeri inilah yang terbaik. Jadi meskipun jauh, jadi kita antar dia ke sana, 3 orang di situ, dan 3-tiganya juga lanjut di SMP, SMA yang sama juga. Kalau di sekitarnya. Nah yang keempat ini, yang Jafid itu, dia tidak saya daftar di sekolah negeri. Langsung saya memutuskan untuk masukkan di swasta. Ya. Suara saya cukup jelas kah? Jelas Kak, jelas, sangat jelas. Langsung kami ambil keputusan kita sekolahkan dia di Laswardi. Laswardi itu sekolahnya Pak Haidar Bagir. Ya. Iya, saya tahu Kak, Pak Haidar Bagir sekolahnya. Karena saya merasa untuk sekolah-sekolah swasta Islam yang ada di Makassar itu sekolah yang terbaik. Ya, terlepas mungkin dari praktek kesehariannya ada juga ya, kadang-kadang mungkin kecolongan begitu, ada tindakan-tindakan yang, tidak semuanya sekolah sempurna, tidak ada sekolah yang sempurna sekali. Tapi kan kita berkiblat pada siapa pendirinya, apa misinya, kan? Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Dan seperti apa karirnya si owner ini di dunia pendidikan. Pak Haidar Bagir, saya rasa kita sangat percaya beliau. Jadi sudah kami kirim ke sana. Tuntas konsep pendidikannya juga. Nah, tapi sebenarnya kami itu dari dulu, saya pribadi mau sekali anak-anak itu homeschooling. Ya. Saya kenapa? Jangan dulu a priori sama homeschooling ya.
Kan banyak dulu orang bilang homeschooling itu tidak sosial, nanti anaknya nanti antisosial misalnya, kurang bergaul, kurang berteman, kurang empati. Tapi itu kan kalau kita juga tidak kawal anak-anak kita bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya di luar sana, ya akan begitu. Tapi kan kita tahulah bahwa kita sudah berjaga, sudah mengantisipasi bahwa ketika saya homeschoolingkan anakku, bahwa saya harus siap dengan konsekuensi seperti ini. Maka saya harus siapkan perangkatnya, apa yang kemungkinan terjadi, ya, gitu ya. Selesai ya untuk masalah sosialisasinya, untuk sosialnya. Kemudian, ya, jadi apa yang kemudian terjadi dengan konsep homeschooling ada di kepala saya? Anak pertama itu, ya saya cerita sedikit. Anak pertama Akila itu ya tahulah bahwa ketika orang tua itu baru punya anak, maka anak pertama itu kadang menjadi curahan trial and error-nya untuk segala teori yang dia tahu, untuk hal-hal yang ideal tentang pendidikan anak. Coba bisa kita mungkin yang sudah jadi orang tua merasakan itu? Ya. Merasakan, ya. Jadi anak pertama Akila, saya karena saya baca bukunya Glenn Doman, Mengajar Bayi Anda Membaca, maka saya ajarlah dia membaca di usia 4 bulan. Ya, 4 bulan ajar bayi membaca, tahu enggak? Begitu semangatnya saya menjadi orang tua ya waktu itu. Ya, 4 bulan, tetapi saya mulai praktek itu di usia 7 bulan. Saya ingat betul bulannya, 7 bulan. Begadang saya malam-malam bikin peraga, alat peraga merah, nempel-nempel itu kan sekarang banyak itu kartu-kartu peraga untuk membaca. Kita tinggal beli dapat. Waktu itu belum, jadi saya harus begadang bikin peraganya. Nah, 7 bulan saya ajar membaca. Dan itu bukan konsep seperti yang ada sekarang kita tahu di sekolah, mengajar membaca. A, B, C, sampai Z. Tidak begitu. Nah, konsep membacanya itu langsung kata. Tanpa dieja, langsung kata. Kata-kata yang dikenal, yang anak kenal di sekitarnya. Ya, bapak, ibu, baju, buku, apa saja benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, alhasil, jadi dari situ dia bisa memilih ketika saya tes. Coba ambil kata misalnya abi. Dia ambil itu pakai baby walker ya. Dia bisa menarik kata abi itu dengan tepat. Buku, dia ambil tulisan buku. Iya, itu 7 bulan. Nah, tetapi waktu itu putus di tengah jalan karena saya tidak tahu apa kendalanya dan saya tidak tahu mau bertanya ke siapa. Berhentilah proses belajarnya itu. Akhirnya masuk TK dan dia nanti bisa benar-benar membaca itu TK menjelang ke SD. Maksudnya saya hanya mau menggambarkan betapa semangatnya saya menikmati menjadi orang tua dengan anak-anak kecil yang menjadi objek dan subjeknya saya, sampai dia itu juga ya itu untuk pembelajarannya ya, dan untuk komunikasinya di usia 3 tahun anak pertama itu dia gagap, sempat mengalami kegagapan di usia 3 tahun. Apa pasal? Saya baca buku. Rupanya dari Muhammad Fausil Asim mengatakan di bukunya itu, saya ingat judulnya benar, Salahnya Kodok, dia bilang anak-anak usia 3 tahun itu mengalami kegagapan karena terlalu banyak ide di kepalanya yang dia mau keluarkan, sementara kosakata dapatlah saya solusi. Oh, pantasan. Dan jangan pernah mengkat atau menyela pembicaraan anak atau mengambil alih atau menyelesaikan pembicaraannya. Biarkan saja, sabar saja, dengarkan. Alhamdulillah masa gagapnya tidak lama, segera berhenti, sembuh. Artinya lewatlah itu fase gagap. Normal bicaranya, karena kita tahu cara mengatasinya. Coba kalau saya salah, atau kami semua tidak tahu bagaimana mengantisipasi atau mengatasi ini, mungkin dia gagap selama tahun-tahun pertamanya, dan itu bisa menjadi sebuah kekurangan ketika dia masuk sekolah. Iya. Seperti itu. Jadi semangat menghomeschoolingkan anak-anak itu saya sudah lama sekali di benak, tetapi apa daya ya, benar-benar waktu itu berlalu cepat sekali. Apa yang kita ingin lakukan tiba-tiba tertutup oleh kegiatan lain, proyek lain, hal lain. Jadi lewat akhirnya dia masuk sekolah seperti biasa. Tetapi yang tidak pernah pudar itu kami adalah itu tadi, memanusiakan anak itu, memerdekakan, meskipun ya proses
tertati-tati juga, pembelajarannya juga lama, jatuh bangun juga, mengalami error-error juga. Kadang juga anak-anak mungkin ya ada berontak-berontaknya, apalagi nanti masuk di usia remaja. Tapi yang kami syukuri bahwa persiapan ketika masuk fase remajanya itu benar-benar kita siap. Siap dalam arti kita tidak terlalu kaget-kaget amat melihat anak usia begini, kenapa begini, itu sudah siap. Jadi kalaupun ada sedikit gesekan-gesekan atau hal-hal yang di luar jalur terjadi, ya kita bisa tarik lagi, masuk lagi, on track lagi, kita jalan lagi. Jadi pernahlah kita mengalami stres, apalah hal-hal yang semacamnya dalam pendidikan, dalam mendidik anak. Kalaupun terjadi, kita bisa langsung menemukan solusinya, jalan keluarnya, dan sudah kembali pulih lagi seperti sedia kala. Tidak kemudian kita dari masalah kemudian memunculkan masalah baru yang lain, akhirnya berujung kepada depresi akhirnya putus asa, sudah tidak mau lagi, sudah anak-anak itu jadi masalah, jadi beban, akhirnya muncul mungkin penyakit kronis yang ada pada orang tuanya akibat anak-anaknya ulahnya, yang tanpa sadar sebenarnya itu hasil anunya juga, menaburnya juga orang tua. Sehingga muncul masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak itu akibat ketidakmampuan kita mengendalikan perilaku-perilakunya. Ya itu sih, itu gambarnya. Ini ada komentar Kak dari Deng Roni _Mapewar. Sepertinya pada kondisi mungkin kita kenal Kak. Ya. Kita kenal di Goa kan, guru SMK. Ya, guru di SMK, betul, SMK 3. Kemarin juga sempat jadi pembicara di kegiatannya Perpus Supiati. Sepertinya pada kondisi kenormalan baru atau new normal Kak ya, sekolah di rumah atau homeschooling bakal menjadi pilihan banyak orang tua. Kira-kira bacaan demikian bagaimana itu Kak? Iya, homeschool apanya? Tentang prediksi artinya, ini? Kira-kira akan berlaku betul ya tentang konsep homeschooling itu? Iya, akan seperti itu, karena siapa sih orang tua yang mau melepaskan anak-anak kecilnya itu untuk bertemu dengan temannya yang kita mungkin pikir sudah kita kasih protokol ketat, harus begini begitu, dan ketemu temannya, ayo langsung ketemu main peluk-pelukan atau apa sama temannya misalnya, kita tidak akan tahu jadi pokoknya tidak ada sampai tidak ada pilihan online. Saya rasa itu cara yang paling aman. Sampai saya bilang begini sih sebenarnya, ini tentang ini soal edaran menteri yang pertengahan Juli katanya sudah di sekolah dibuka. Itu kan masih pro kontra. Ya, termasuk itu juga Kak. Nah itu kan sampai bikinkan petisi untuk menandatangan para orang tua supaya anak sekolah jangan dibuka dulu. Ya saya paham betul kekhawatirannya. Saya sih sudah tidak punya anak usia SD ya, paling kecil si Javid itu usia 15 tahun, dia sudah bisa jaga diri lah. Ya sangat bisa dipertimbangkan kekhawatiran orang tua terkait anak-anaknya yang akan masuk sekolah di masa-masa belum pasti seperti ini. Belum lagi kabar dari luar, beberapa negara kayak Korea, terus Prancis juga yang setelah reopening sekolahnya ternyata meningkat jumlah korban COVID, itu bikin cemas lah pasti. Jadi saya rasa homeschooling ini bisa menjadi alternatif. Online school, apalah namanya. Karena saya sendiri di rumah sejak Maret itu, saya kan kebetulan saya mengajar 2 anak les membaca di rumah. Mereka anak usia TK yang mau masuk SD tahun ini. Jadi sempat offline, tapi ketika COVID itu kita sudah diminta tinggal di rumah, saya hentikan pembelajaran, istirahatlah mungkin sekitar 3 minggu. Tapi saya kemudian membuka lagi karena saya khawatir anak-anak ini terputus nanti proses belajarnya nanti terganggu. Jadi saya lanjutkan via online. Nah itu dia banyak hal yang harus kita benahi atau sadari bahwa online itu ya mengharuskan anak untuk menatap layar dalam tempo 1 jam paling sedikit, paling cepat waktunya, dan pasti bosan lah. Jadi kalau
guru pun tidak punya keterampilan menarik matanya anak itu, minatnya untuk menatap dia, untuk melihat ke layar, atau guru misalnya larang anak tidak boleh kemana-mana selama online, harus tetap di situ. Ya itu persoalan baru juga. Kalau saya pas mengajar, ya makan saja, mau minum, dia pamit mau ke ruangan lain, mau ambil ini, dia kan panggilnya ustazah, toh, karena ini anak-anak terbiasa panggil ustazah. Ustazah, saya mau ambil ini dulu, mau makan dulu. Iya, ambil saja, ambil. Nah, sudah makannya, ya sambil makan bolehlah kita belajar, kayak begitu. Oh iya, ya, di tempatnya itu Kak sekaligus TPA ya? Iya, Biasa TPA-nya. anak-anak ngajar di situ? Ya, Belajar tapi ngaji. sudah. Biasa saya kalau datang maghrib beli. Masih sampai Oh, sekarang, cuma ini kan pandemi iya, ditutup ya. Jadi saya cerita iya, ini iya, anak iya. private belajar membaca begitu. Jadi banyak memang perjuangan yang harus kita lakukan juga di online. Terus saya bilang begini nih, terkait pro kontra tadi masuk sekolah di pertengahan Juli, saya bilang begini ya, sarkas sih sebenarnya. Seberapa peran pentingnya sih sekolah untuk membuat kamu cerdas, itu loh. Seberapa harusnya anak itu masuk sekolah untuk dia menjadi pintar di masa-masa pandemi seperti sekarang, bahayanya banyak mengancam seperti sekarang. Maksudku, seolah-olah masyarakat atau negara kita terlalu mendewa-dewakan sekolah, terlalu ribet mau cepat-cepat buka sekolah, ya. Sementara bahayanya belum stabil ini situasi kita. Sebulan sampai bahkan akhir tahun ini, berapa bulan anak belajar di rumah, saya rasa itu bisa mengimbangi masa-masa belajar di sekolah. Itu saya bilang, saya bercanda. Seperti apa sih kerugian yang timbul karena kamu tidak masuk sekolah selama bulan-bulan itu? Itu. Ya kan? Ya. Aduh, kalau orang tuanya orang tuanya juga punya wawasan yang cukup, bisa dia imbangi itu dengan kasih pembelajaran yang diharapkan dari sekolah itu. Itu yang saya mau kadang saya bertanya. potong Kak. Saya paham poin itu Kak. Hanya yang menjadi persoalan kalau macam kita Kak, dengan beberapa orang yang memang hobi membaca misalnya, itu sangat potensial Kak untuk mendidik anak mereka di rumah. Yang menjadi persoalan mereka yang tidak pernah tanda petik ya peduli dengan pembelajaran anaknya, yang hanya memang memberikan kepercayaan penuh terhadap sekolah. Oh ternyata ada juga anunya Kak, yang berkorelasi dengan lokus pertanyaan saya. Apakah orang tua dengan pendidikan kurang baik, dia menyebut pendidikan kurang baik, berpotensi pada cara mendidik anak? Dan apakah itu menjadi regenerasi pola mendidik yang kurang edukatif dan membebaskan potensi anak? Plus, sifat dan sikap feodal orang tua yang mengakar, apakah itu akan jadi kendala utama kebebasan kreativitas anak? Ini pertanyaan dari Wawan Belel, Kak. Iya, sangat berpengaruh. Jadi tingkat pengetahuan orang tua, latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya, terus bagaimana mereka dulu dibesarkan, itu kan pada dasarnya ketika kita tidak punya alternatif pengetahuan parenting di kepala yang bisa kita sodorkan, maka otomatis pengalaman ketika kita kecil itu akan keluar dengan sendirinya kepada anak. Nah, paham kan? Jadi contoh, kalau misalnya ketika kita kecil dulu ketahuan mencuri, kita dihukum, misalnya dikurung di kamar mandi, ya. Terus kita punya anak itu, ya tanda kutip tadi kita misalnya minim pengetahuan tentang pengasuhan, anak itu melakukan hal yang sama, mencuri. Terus kita karena tidak punya pengetahuan atau opsi pengetahuan lain bagaimana terapi anak seperti ini, maka kita akan menurunkan itu cara kita dulu diapakan, dibesarkan itu ketika berlaku seperti itu. Nah, jadi rekaman di kepala itu akan keluar dengan sendirinya, memperlakukan anak, menghukumnya dengan cara begitu. Nah, kenapa misalnya penting sekali pengetahuan tadi yang benarnya seharusnya seperti apa, itu untuk menutup atau untuk mengambil alih saat anak-anak melakukan
perilaku yang sama seperti kita misalnya di masa lalu, tentunya kita tidak menghukumnya seperti dulu kita dihukum, karena kita tahu bahwa itu dihukum dengan cara bersalah. Nah, itu tadi, makanya penting pengetahuan untuk orang tua. Tetapi kalau misalnya kita lalu menyadari bahwa orang tua kita ternyata tidak seideal yang seharusnya yang kita harapkan, lalu bagaimana nasibnya kita ini? Ya kita jangan berputus asa, karena kita ya tadi itu kita belajar, kita membaca dan kita tahu yang benar seperti apa, maka mungkin kita bisa melakukan sedikit diskusi pelan-pelan dengan orang tua, dan hal-hal yang bisa kita terima, yang bisa kita kompromi, dan tidak bisa sama sekali kita maafkan saja. Ya, karena ya mau di apa? Kita terlahir dari orang tua seperti itu, bukan maunya kita. Dan mungkin juga bahkan bukan maunya dia, Kasianto punya pengetahuan seperti itu. Mungkin di masa-masa dia muda, dia belum menemukan konsep-konsep pengetahuan pengasuhan seperti ini. Ya, jadilah dia seperti orang tua yang sekarang. Ya, kita terima. Kita doakan, semoga dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, diberikan hidayah untuk Allah bisa memberikan cahaya-cahaya pengetahuan atau gerakan-gerakan inspirasi-inspirasi yang mungkin kalau kita bilang disuruh membaca, mungkin tidak membaca nih orang tua kita ya, yang usia-usia berapa itu kan. Jadi itu nih kita kasihlah dia vibrasi-vibrasi positif dari kita doakan, kita harapkan juga. Tapi jangan kemudian kita yang bereaksi marah atau bereaksi. Betul. Kita lalu bereaksi, kenapakah orang tuaku begini, benciku saya dibesarkan seperti ini, aduh, bukan salahku lahir di sini misalnya. Ya, bukan begitu kan. Jadi segera semua ada solusinya ke arah kebaikan, toh tidak lantas dia mengambang begitu saja tanpa akhir bahwa orang tua kita begini ya mau diapa lagi, ya, kita harusnya memberikan seperti itu. Nah, ini ada dari Ratu Bulkis, Kak. Ratu Bulkis nama akunnya. Dia ini perempuan yang sudah mau menikah tapi belum ada jodohnya, Kak. Siapa tahu ada yang berjodoh. Ya. Boleh jadi, Kak, ya, dengan kegiatan diskusi ini. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan kasusnya Akila tadi, Kak, terkait dengan model cara ngajar, tak? Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan anak usia 4 tahun tentang bagian tubuhnya? Iya. Nah, itu pertanyaan dari Ratu Bulkis. Artinya kan metode 3 tahun 4 tahun kan kita sudah lakukan bahkan terhadap Akila tadi itu, Kak. Iya. Iya, kita usia berapa tadi? 4 tahun, Kak. 4 tahun. Yang menanyakan tentang bagian tubuhnya. Bagian tubuh. Penting sekali itu memang. Kita pertama harus memahamkan kepada anak bahwa anggota-anggota tubuhnya untuk bagian-bagian tertentu hanya boleh dilihat atau disentuh oleh ibu. Karena meskipun orang tua, tetap bapak ibu juga berbeda perlakuan terhadap anak perempuan. Nah, terlebih pada orang-orang di luar, orang tuanya dia sendiri lebih strict lagi kan batasan-batasannya. Saya kira banyak dalam bentuk lagu itu banyak itu, misalnya tubuh bagian apa yang misalnya pundak ke atas hanya boleh boleh disentuh oleh bu guru misalnya, atau oleh orang tua boleh, kalaupun mencium-ciumnya kepala. Banyak aturannya, dan saya kira bukan di sini kita bahas ya yang kayak begitu, karena ada tempat tersendiri itu. Saya kira itu soal saja materi apa yang perlu diberikan kepada anak-anak usia 3 tahun. Secara detailnya ada bukan buku sih, tapi ada tata caranya. Tetapi garis besarnya yang saya mau bilang, tanamkan kepada anak-anak
perempuan terutama, bahkan di usia 6 tahun anak perempuan itu hendaknya dia berpakaian itu, kalau Islam kan lututnya bawah lutut sampai batas lutut untuk keluar rumah. Terus jangan dipangku yang bukan bapaknya, ya bahkan mungkin juga omnya, dengan kondisi-kondisi pakaian yang minim. Itu batasan-batasan secara garis besar. Dan saya juga tekankan sekarang tidak anak perempuan, tidak anak laki-laki, bahaya sekali kalau kita tidak memberikan dia penjagaan, memberikan dia pemahaman, pengenalan terhadap tubuhnya, bahwa dia harus menghargai tubuhnya, tidak boleh orang lain dengan mudah menyentuhnya, kecuali oleh orang tuanya. Itu pun orang tuanya juga, bapak ibu juga berbeda. Itu poin pentingnya. Ya, bagaimana detailnya, bagaimana ketatnya kan orang berbeda-beda memperlakukan toh norma-normanya. Semoga Ratu Bulkis bisa memahami substansi dari yang, jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa di ini, dan seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Uli. Ini Kak, ada lagi satu. Kalaupun misalnya nanti mati Kak, atau padam, mungkin itu sudah 1 jam Kak ya? 1 jam, artinya kita bisa sambung setelah itu, saya save dulu baru kemudian ini. Boleh. Rahman Kak, ini termasuk laki-laki yang jomblo juga. Dia sementara ambil S2 di Yayan Palopo. Izin bertanya Kak, bagaimana menghadapi anak kecil yang terkesan nakal? Jadi dia berikan tanda petik kata nakal. Kemudian adakah tips dan trik parenting persiapan untuk yang belum nikah sebagai bekal pasca nikah nanti? Nah itu kayaknya ini pertanyaan dari kemarin. Dia sering memosting pamflet yang kita bagikan itu Kak. Dia bilang harus diikuti katanya kegiatan ini. Nah seperti ini pertanyaan ini justru penting ya, penting. Udah simpan ya. Saya jawab yang kedua dulu. Tips dan trik tidak cukup. Tips dan trik tidak cukup untuk orang yang mau menikah, ya. Yang perlu sekali dipersiapkan itu pengetahuan yang luas. Apa saja, banyak bukunya, banyak. Intinya, segaris besari saja, persiapan itu adalah memandang nanti istri itu sebagai relasi yang setara di dalam rumah, ya. Ini penting sekali karena kita hidup dalam budaya patriarki, baik dari ada pembedaan, diskriminasi, baik dari aspek agama maupun